Pagi di desa bayangan selalu diawali dengan kabut tebal dan bau tanah kering yang enggan memberikan kehidupan. Desa itu dinamakan Bayangan bukan tanpa alasan. Ia hidup di bawah bayang-bayang kekuasaan Tuan Dirga, sang penguasa tanah yang rakus. Semua hasil panen, setiap tetes keringat, dan bahkan senyum para penduduk terasa seperti milik Tuan Dirga semata. Di antara petani yang merunduk, ada seorang pemuda bernama Jati. Matanya menyimpan bara yang belum padam. Jati bukan hanya menyaksikan penderitaan ibunya, tetapi juga menyaksikan matinya harapan di setiap wajah tetangganya. Musim kemarau kali ini terasa paling pahit. Sumur-sumur desa kering, dan retakan di ladang semakin dalam. Seolah bumi pun ikut menyerah. Tuan Dirga, melalui centeng-centengnya, tetap menuntut setoran upeti yang tidak masuk akal, mengancam untuk mengambil satu-satunya gubuk mereka. Rasa tidak adil itu membelit leher Jati, jauh lebih erat dari kemiskinan itu sendiri. Ia sering duduk di bawah pohon beringin tua di batas desa, tempat di mana ia bisa mendengar bisikan angin yang berbeda. Di sana, ia bertemu dengan Nini Wulan, seorang wanita tua yang matanya tampak menyimpan cahaya dari 1000 bulan. Nini Wulan selalu tersenyum misterius. Bibirnya yang keriput jarang berbicara, tetapi kata-katanya setajam belati. Suatu malam, ketika Jati sedang meratapi nasibnya, Nini Wulan datang dan duduk di sampingnya tanpa suara. "Rezeki bukan emas, nak," katanya perlahan. Suaranya seperti gemericik air di malam sunyi. "Rezeki adalah keberanianmu untuk memintanya." Jati menoleh, bingung. "Bagaimana kami bisa meminta, Nini? Tangan kami sudah terlalu lelah untuk berdoa." Nini Wulan menunjuk ke arah hutan di punggung bukit. Siluetnya diselimuti kabut yang bergerak. "Kau dengar tentang suling bambu penarik rezeki?" tanyanya. Matanya memancarkan sedikit kilau. Jati mengangguk. Kisah itu adalah dongeng tidur masa kecil. Cerita tentang pusaka yang terbuat dari bambu sakti bernama Pring Petuk. Konon, suling itu dibuat oleh leluhur pertama desa Bayangan, yang memohon agar desa mereka selalu dilimpahi kemakmuran dan kedamaian. Dikatakan bahwa siapapun yang memainkan suling itu dengan niat murni akan menarik rezeki sejati. Bukan hanya kekayaan materi, tetapi juga kesuburan, tanah, dan harmoni masyarakat. Namun, suling itu hilang ratusan tahun yang lalu. Diyakini disembunyikan untuk melindungi kekuatannya dari tanggen-tanggen serakah. "Suling itu bukan mitos, Jati," bisik Nini Wulan. Ia menunggu orang yang hatinya lebih ringan dari sehelai daun bambu. "Tetapi di mana? Jika suling itu ada, mengapa para leluhur membiarkan desa Bayangan menderita?" tanya Jati dengan nada keputusasaan. "Mereka tidak membiarkan. Mereka menunggu. Pusaka tak akan muncul sebelum kebutuhan menjadi murni, bukan sekadar ambisi." Nini Wulan kemudian memberinya sebuah petunjuk. "Carilah mata air 7. Di sana ada akar tunggang yang tak pernah mati. Dan hanya di bawah cahaya bintang paling teranglah kau akan tahu jalannya." Setelah mengatakan itu, Nini Wulan menghilang secepat ia datang, meninggalkan Jati sendirian dengan bisikan angin dan tugas yang terasa mustahil. Keesokan harinya, Jati memutuskan untuk pergi. Ia hanya membawa bekal air dan tekad yang keras. Ia mendaki bukit di belakang desa Bayangan, menuju hutan yang dikenal angker dan jarang dijamah. Hutan itu penuh dengan pohon-pohon menjulang. Akarnya melilit tanah seperti ular raksasa, dan cahaya matahari sulit menembus kanopi tebalnya. Setelah berhari-hari mencari, ia menemukan sebuah lembah tersembunyi, tempat air memancar dari 7 sumber yang berbeda, mengalirkan kehidupan ke sungai kecil. Mata air 7, tempat yang terasa sejuk dan damai, jauh dari hiruk-pikuk penderitaan desa. Di sana, ia menemukan pohon beringin raksasa, jauh lebih tua dari yang ada di desa. Akarnya yang masif menjulur ke segala arah. Jati mengerti maksud Nini Wulan. Akar tunggang yang tak pernah mati. Pohon itu adalah titik pusat kekuatan alam di lembah itu. Jati menghabiskan malam di bawah pohon itu, menunggu bintang paling terang muncul. Seperti yang disarankan Nini Wulan, langit malam itu diselimuti awan, seolah alam enggan membocorkan rahasia. Ia hampir menyerah. Frustrasi mulai merayap naik, mencengkram harapan yang tersisa. "Aku datang bukan untuk diriku sendiri," bisiknya pada kegelapan. "Aku datang untuk desa Bayangan. Mereka pantas mendapatkan rezeki." Tiba-tiba, sebuah celah kecil terbuka di antara awan, dan seberkas cahaya bintang jatuh, tepat mengenai salah satu bagian akar beringin. Bukan bintang paling terang,
melainkan bintang yang hanya terlihat di tempat itu, melalui celah yang ia temukan dengan ketulusan. Jati mendekati akar itu. Di tempat yang disinari cahaya bintang, terukirlah sebuah simbol kuno, lambang dari aliran air dan angin. Ia mengikis tanah di sekitar simbol itu, dan tangannya menyentuh sesuatu yang keras dan halus. Di sana, terkubur di bawah tanah dan dilindungi oleh akar beringin, terbaring sebuah suling. Suling itu sangat sederhana, terbuat dari sebatang bambu kuning yang sudah tua, tanpa ukiran mewah, tanpa permata. Itu adalah suling bambu penarik rezeki. Terlihat biasa, tetapi energinya terasa bergetar di telapak tangannya. Ia membawa suling itu kembali ke desa, menyembunyikannya di dalam bajunya. Jantungnya berdebar antara harapan dan ketakutan. Jati tahu, pusaka sejati tidak perlu kemegahan, tetapi integritas. Ia menunggu hingga malam tiba, ketika Tuan Dirga dan Senteng-Sentenia sedang tertidur di rumah mewah mereka. Jati berdiri di tengah ladang desa yang kering, mengangkat suling bambu itu ke bibirnya. Ia tidak tahu melodi apa yang harus dimainkan. Ia hanya memejamkan mata dan membiarkan perasaannya mengalir. Ia memainkan kesedihan ibunya, tangisan para petani, keadilan yang dirampas, dan harapan yang nyaris padam. Suara suling itu tidak nyaring, melainkan mendayu-dayu, sebuah ratapan yang lembut namun penuh kekuatan. Melodi itu beresonansi dengan tanah, masuk ke dalam riteken-riteken kering ladang. Sesaat kemudian, sesuatu yang luar biasa terjadi. Suling itu mulai mengeluarkan cahaya hijau samar, dan melodi itu berubah menjadi lagu tentang pertumbuhan dan kesuburan. Tetesan embun mulai jatuh dari langit malam. Bukan hujan deras, tetapi embun yang begitu tebal dan kaya mineral. Tanah yang kering mulai menghirup kelembapan, retakan-retakan itu menutup perlahan, dan tunis-tunas kecil mulai menyembul dari bumi. Rezeki pertama yang ditarik oleh suling itu bukanlah emas, melainkan kehidupan itu sendiri. Keesokan paginya, penduduk desa Bayangan terbangun karena aroma tanah subur yang sudah lama hilang. Mereka melihat keajaiban. Ladang yang semalam kering, kini diselimuti lapisan hijau tipis. Harapan yang selama ini mereka kubur dalam-dalam, kini muncul kembali, sehijau tunas padi yang baru. Jati tidak mengatakan apa-apa tentang suling itu. Ia hanya bekerja lebih keras, menanam benih di tanah yang kini siap menerima. Tuan Dirga terkejut. Setoran upeti bulan itu lebih banyak dari yang ia harapkan, karena tanah tiba-tiba menjadi subur. Namun, ia juga merasa curiga. Perubahan ini terlalu mendadak, terlalu ajaib. Ia mengutus mata-matanya ke desa Bayangan. Mata-mata itu kembali dengan cerita aneh tentang Jati, pemuda yang sering bermain suling di tengah malam. Tuan Dirga, yang serakah dan paranoid, yakin bahwa suling itu adalah kunci kekuatan magis yang bisa ia gunakan untuk dirinya sendiri. Cari anak itu, dan bawa sulingnya padaku, perintahnya dengan suara menggelegar. Pada malam berikutnya, Jati sedang memainkan sulingnya lagi. Kali ini di atas gubuknya, menyanyikan lagu untuk kesuburan yang lebih dalam. Tiba-tiba, centeng-centeng Tuan Dirga menyerbu, dipimpin oleh kepala centeng yang bertubuh besar dan menyeramkan. Jati tidak melawan. Ia tahu, kekuatan suling ini bukan untuk pertempuran fisik, melainkan pertempuran jiwa. Serahkan suling itu. Jati! Kau tidak pantas memiliki pusaka Tuan Dirga! Gertak centeng itu. Jati hanya menggeleng, dan ia mulai memainkan sulingnya sekali lagi. Tetapi kali ini dengan melodi perlawanan yang damai. Suara suling itu kini lebih tegas, lebih hidup, seperti derap kaki 1000 petani yang berbaris bersama. Alih-alih mengeluarkan api atau badai, melodi itu mengeluarkan harmoni. Harmoni itu meresap ke dalam hati para centeng, memaksa mereka untuk mengingat siapa mereka sebelum menjadi budak keserakahan. Mereka mulai merasa malu atas apa yang mereka lakukan. Rasa bersalah menembus perisai kesetiaan buta mereka pada Tuan Dirga, bahkan kepala centeng. Yang paling kejam, mulai merasakan air mata menetes di pipinya. Ia teringat janji yang pernah ia buat pada keluarganya tentang hidup yang adil dan jujur. Tiba-tiba, para centeng itu menjatuhkan senjata mereka, tidak mampu melanjutkan tugas yang diperintahkan. Mereka adalah korban dari keserakahan yang sama. Dan suling bambu itu membangunkan kesadaran mereka. Tuan Dirga, yang menyaksikan semua ini dari kejauhan, marah besar. Ia datang sendiri. Matanya merah karena nafsu. Ia berusaha merebut suling itu dari tangan Jati. Tetapi setiap kali ia menyentuh bambu itu, ia merasakan sengatan yang menyakitkan. Sengatan itu adalah resonansi dari semua niat murni dan harapan yang dibawa oleh melodi Jati.
Suling itu menolak diserahkan kepada tangan yang hanya menginginkan kekayaan untuk menindas. Pada akhirnya Tuan Dirga melarikan diri, dikalahkan bukan oleh kekuatan fisik, melainkan oleh kekuatan kebajikan yang ia benci. Kekuatan suling bambu penarik rezeki bukanlah sihir untuk menciptakan emas, tetapi sihir untuk menumbuhkan kekuatan batin dalam komunitas. Sejak hari itu, Desa Bayangan berubah. Mereka tidak lagi miskin, karena tanah mereka subur dan hati mereka bersatu. Rezeki sejati telah ditarik, kemandirian, keadilan, dan kepemilikan atas nasib mereka sendiri. Jati, sang pemuda sederhana, tidak menjadi kepala desa atau penguasa baru. Ia tetap menjadi petani. Ia memainkan suling bambu itu setiap pagi, bukan untuk meminta lebih, tetapi untuk bersyukur dan menjaga harmoni. Pusaka itu menjadi pengingat bahwa kebangkitan kaum lemah tidak datang dari harta, melainkan dari pemurnian niat. Nini Wulan tersenyum dari kejauhan. Puas. Tugas pusaka itu telah selesai. Ia telah menemukan pemilik yang tepat. Desa Bayangan tidak lagi berada di bawah bayang-bayang. Mereka bersinar dengan cahaya rezeki mereka sendiri. Suling bambu penarik rezeki kini tersembunyi lagi di hati setiap penduduk desa, dalam setiap tunas padi yang tumbuh, dan hati tahu bahwa pusaka yang sesungguhnya adalah cerita yang diwariskan, kisah tentang keberanian seorang pemuda dan sebatang bambu sederhana. Kisah ini mengajarkan kita bahwa benda mitos tersembunyi seringkali hanya menunggu seseorang dengan hati yang tulus untuk mengaktifkan kekuatannya. Keajaiban fantasi Nusantara selalu ada, bukan dalam mantra yang rumit, melainkan dalam kejujuran yang sederhana. Jati telah membuktikan bahwa rezeki sejati adalah harmoni yang lahir dari perjuangan bersama. Ini adalah kisah tentang suling bambu yang tidak menarik emas, melainkan kebangkitan jiwa sebuah desa. Jika kisah kebangkitan ini menyentuh hati Anda, mohon komen di bawah tentang makna rezeki bagi Anda. Like kisah ini, share pesan tentang kebangkitan ini, dan jangan lupa subscribe channel Narasi Sastra untuk menyelami lebih dalam pusaka dan fantasi tersembunyi di Nusantara.